Masuk yang pertama pada latar belakang pertambangan nikel di Raja Ampat yang dimulai sejak masa kolonial hingga memuncak di tahun 2025. Menjadi sorotan bagi masyarakat publik karena membuat kerugian dan kerusakan bagi wilayah Raja Ampat. Nah, temuan tambang nikel di sejumlah pulau kecil di kawasan Raja Ampat seperti di Pulau Gak, Kawe, dan Manuran yang lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami dilaporkan telah dibabat yang berakibat pada sedimentasi meningkatkan dan merusak terumbu karang. Selain menimbulkan kerusakan fisik, aktivitas pertambangan nikel ini juga dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata mulai merasakan penurunan kualitas lingkungan, seperti berkurangnya hasil tangkapan ikan karena terganggunya ekosistem laut. Dan juga air laut yang keruh karena sedimentasi juga mengurangi daya tarik wisata bahari yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Kronologi kasus. Pada poin pertama, sebenarnya tambang nikel di Raja Ampat bisa terjadi karena sudah keluarnya izin usaha pertambangan atau IUP dari pemerintah untuk beberapa perusahaan. Nah, setelah perusahaan melakukan survei dan mengurus perizinan, isu ini baru ramai ketika masyarakat mulai memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Pada poin kedua, masuk awal 2025, masyarakat mulai khawatir dengan aktivitas tambang nikel tersebut karena mulai menyadari bahwa aktivitas tambang di darat bisa berdampak langsung ke laut. Kekhawatiran inilah yang disuarakan masyarakat dan aktivis lingkungan yang kemudian isu ini menjadi besar di media dan media sosial, sehingga jadi perhatian banyak orang. Lalu pada poin ketiga, setelah isu kerusakan lingkungan ramai dibahas di publik di awal 2025, pemerintah akhirnya ikut turun tangan, yaitu Bapak Bahlil selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mulai mengevaluasi tambang dengan melihat kembali izin dan dampak lingkungannya, apakah masih layak atau tidak. Kemudian pada poin keempat, di periode bulan Mei sampai dengan Juni 2025, isu tambang nikel di Raja Ampat makin ramai dibicarakan. Tagar Save Raja Ampat juga terus bermunculan di media sosial karena isu ini juga sudah menjadi perhatian banyak orang. Tekanan publik membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat dan tegas dalam menangani masalah tambang di Raja Ampat. Pada poin kelima, karena tekanan publik semakin kuat, pemerintah turun langsung ke lapangan yang dilakukan pada Juni 2025 dengan memeriksa langsung dan menghentikan sementara tambang tersebut sambil menunggu hasil investigasi. Selanjutnya, pada poin terakhir, setelah turun ke lapangan dan hasilnya dinilai beresiko bagi lingkungan, pemerintah mengambil keputusan untuk mencabut beberapa izin usaha tambang di Raja Ampat, yang artinya perusahaan tidak boleh menambang lagi di area tersebut. Keputusan ini diumumkan oleh Bapak Bahlil selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Jadi pada intinya, seiring berjalannya waktu, berbagai kritik dari masyarakat dan aktivis lingkungan mulai bermunculan akibat meningkatnya kerusakan lingkungan. Puncak permasalahan itu terjadi pada tahun 2025, ketika isu penambangan nikel di Raja Ampat menjadi perhatian publik secara luas. Tekanan dari berbagai pihak yang mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi, menghentikan sementara aktivitas tambang, serta mencabut beberapa izin perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan. Lalu dampak yang ditimbulkan dari akibat penambangan nikel ini terdapat 3 dampak, yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Pada dampak lingkungan akan terjadinya kerusakan hutan karena penambangan nikel itu membutuhkan pembukaan lahan dalam skala besar. Lalu sedimentasi laut. Tanah yang terbuka akibat tambang mudah terbawa air hujan ke laut yang menyebabkan air laut menjadi keruh dan mengendapkan lumpur di dasar laut. Lalu kerusakan pada terumbu karang. Lumpur dan sedimen yang masuk ke laut dapat menutupi terumbu karang sehingga menghambat proses fotosintesis dan menyebabkan kematian karang. Lalu pencemaran air dan tanah. Limbah dari aktivitas tambang dapat mencemari air dan tanah dan hilangnya biodiversitas yang dapat
merusak habitat, menyebabkan banyak spesies kehilangan tempat hidupnya bahkan berisiko punah. Lalu pada dampak sosial itu muncul adanya konflik sosial karena kehadiran dari perusahaan tambang yang sering menimbulkan konflik antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah terkait dengan adanya lahan dan dampak lingkungan. Lalu perubahan mata pencarian. Masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan atau pelaku pariwisata itu mengalami kesulitan karena lingkungannya sudah rusak sehingga harus mencari pekerjaan mata pencarian yang lain. Lalu penurunan kualitas hidup karena lingkungan yang sudah tercemar, jadi air tidak lagi bersih dan berkurangnya sumber makanan dari laut. Lalu terjadinya ketimpangan sosial karena tidak semua masyarakat itu mendapatkan manfaat ekonomi dari tambang, sehingga muncullah kesenjangan antara pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan. Lalu yang terakhir ada dampak ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor tambang. Penambangan nikel dapat memberikan pemasukan bagi negara dan perusahaan serta membuka lapangan pekerjaan. Lalu penurunan sektor pariwisata. Darinya kerusakan alam tadi dapat mengurangi daya tarik wisata Raja Ampat yang selama ini terkenal dengan keindahan lautnya. Lalu pendapatan nelayan menjadi menurun. Karenanya ekosistem laut itu rusak, dapat menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan. Lalu yang terakhir, ketergantungan ekonomi jangka pendek. Nah, ekonomi berbasis tambang ini cenderung tidak berkelanjutan karena sumber dayanya itu bisa habis. Di dimensi 1, keadilan distribusi dalam kasus tersebut, yaitu pertambangan nikel di Raja Ampat, pada dasarnya mereka membahas tentang ketimpangan antara pihak yang menanggung beban serta pihak yang menikmati manfaat. Masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat yang ada di Pulau Gak dan wilayah Raja Ampat, memiliki hak tenurial komunal atas tanah dan laut yang menjadi sumber utama kehidupan mereka. Namun, dengan hadirnya pertambangan nikel, mereka justru harus menanggung beban ekologis berupa kerusakan hutan, sedimentasi laut, dan hilangnya biodiversitas, serta beban sosial seperti terganggunya kesehatan dan hilangnya sumber ekonomi subsidi dari perikanan maupun ekowisata. Beban ini sangat besar dibandingkan dengan manfaat yang mereka terima, yang pada umumnya hanya berupa kompensasi terbatas atau program CSR yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, pemerintah dan investor memandang tambang nikel sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama untuk industri baterai listrik dan ekspor. Manfaat berupa pajak, royalti, dan investasi masuk ke kas negara dan perusahaan, sehingga distribusi keuntungan lebih banyak dinikmati oleh mereka, yaitu para investor dan pemerintah. Akses masyarakat lokal terhadap ruang hidupnya pun bersifat bersyarat, yakni hanya diberikan jika mereka patuh pada aturan hukum dan zonasi yang ditetapkan. Ironisnya, banyak izin usaha pertambangan di Raja Ampat terbukti bermasalah karena wilayah tersebut termasuk kawasan konservasi dan geopark global, sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh seringkali tidak sah secara hukum. Ketidakadilan distribusi ini menimbulkan implikasi serius. Legitimasi tata kelola menjadi rapuh karena masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, konflik sosial mudah muncul akibat ketidakpuasan, dan kerusakan ekologis di Raja Ampat berpotensi permanen padahal kawasan ini merupakan salah satu hotspot biodiversitas dunia. Dengan demikian, dimensi keadilan distribusi dalam kasus nikel Raja Ampat memperlihatkan ketimpangan besar. Masyarakat lokal menanggung kerusakan ekologis dan sosial, sementara pemerintah dan investor menikmati keuntungan dan ekonomi. Kemudian lanjut ke dimensi 2, yaitu ada keadilan prosedural. Nah, dalam kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, ini menunjukkan ketimpangan besar antara cara masyarakat lokal membuat keputusan berbasis musyawarah dengan cara pemerintah atau korporasi menjalankan prosedur top-down melalui sosialisasi dan birokrasi.
Hal ini menimbulkan masalah legitimasi karena partisipasi masyarakat sering hanya sebuah formalitas, bukan kontrol nyata. Kemudian hak yang pertama yaitu adalah hak untuk didengar. Nah, prinsip ini menekankan bahwa semua masyarakat pihak terdampak, terutama masyarakat lokal dan adat, harus punya kesempatan menyampaikan pendapat. Nah, pada kasus ini itu banyak kritik yang menyebutkan bahwa masyarakat adat di Raja Ampat belum dilibatkan secara maksimal. Kemudian, forum konsultasi publik sering bersifat formalitas, bukan ruang dialog yang setara. Nah, ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural lemah karena suara masyarakat belum benar-benar mempengaruhi keputusan. Nah, kemudian yang kedua ada transparansi atau keterbukaan. Nah, proses yang adil harus terbuka, terutama terkait izin, AMDAL, dan kontrak perusahaan. Nah, pada kasus ini, informasi terkait izin tambang dan dampaknya tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian, ada kesenjangan informasi antara pemerintah atau perusahaan dengan warga lokal. Contoh, dokumen AMDAL itu sudah dibuat, tetapi tidak dipublikasikan secara luas. Kemudian bahasa teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat. Kemudian warga tidak tahu dampak jangka panjang terhadap laut. Nah, akibatnya masyarakat tidak bisa menilai apakah tambang itu aman atau tidak. Lanjut, yang ketiga ada netralitas pada pengambilan keputusan. Nah, keputusan harus bebas dari konflik kepentingan dan tidak memihak. Nah, pada kasus ini ada potensi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kemudian Raja Ampat sebagai kawasan wisata dan konservasi seharusnya mendapat perlindungan ekstra. Contoh, pemerintah daerah yang lebih cepat menyetujui izin tambang karena adanya peningkatan pendapatan daerah dan juga tekanan untuk menarik investasi. Sementara itu, masukan dari ahli lingkungan atau LSM kurang dipertimbangkan. Nah, jika kebijakan lebih condong ke investasi, maka prinsip netralitas itu dipertanyakan. Kemudian poin selanjutnya itu ada konsistensi atau konsistensi aturan. Nah, aturan harus ditetapkan secara konsisten tanpa pengecualian yang tidak jelas. Pada kasus ini, jika kawasan konservasi tetap diberikan izin tambang, ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan dan bisa terjadi double standar antara pelindungan lingkungan dan eksploitasi sumber daya. Contoh, Raja Ampat dikenal sebagai kawasan konservasi dan wisata dunia, tetapi tetap diberikan izin pertambangan di beberapa wilayah. Padahal di daerah lain dengan status serupa, tambang itu dilarang. Berarti terjadi ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan lingkungan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Nah, pengambilan keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan dan ada mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan. Nah, pada kasus ini, mekanisme pengawasan dan evaluasi tambang di daerah terpencil seperti Raja Ampat sering terbatas. Kemudian penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan belum selalu tegas. Contohnya, setelah aktivitas tambang yang berjalan terjadi pencemaran air atau kerusakan hutan, tetapi tidak ada sanksi tegas kepada perusahaan. Laporan masyarakat tidak segera ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya ada respect dan dignity atau penghormatan terhadap masyarakat lokal. Nah, proses ini harus menghormati hak, budaya, dan nilai masyarakat adat. Pada kasus ini, Raja Ampat bukan hanya wilayah ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat adat. Jika keputusan diambil tanpa mempertimbangkan nilai budaya dan ekologis, maka prinsip ini dilanggar. Contoh, lahan yang dianggap sakral atau penting bagi masyarakat adat, tetapi ditetapkan sebagai wilayah tambang tanpa persetujuan penuh. Kemudian nilai budaya dan hubungan spiritual masyarakat dengan alam juga diabaikan, sehingga menyebabkan masyarakat merasa tidak dihargai dan haknya diabaikan. Adanya keadilan pengakuan atau akar masalah dari kasus pembukaan tambang nikel di Raja Ampat dan juga solusi. Pada dimensi 3 ini, perlu adanya pengakuan identitas dan hak kepemilikan. Masyarakat
adat Raja Ampat merupakan masyarakat lokal yang sudah lama mengelola wilayah laut secara turun-temurun. Tetapi ketika adanya tambang nikel, surat tambang nikel itu diterbitkan, kebudayaan dan keberadaan masyarakat lokal diabaikan begitu saja, sehingga tanah dan laut itu seolah-olah tidak punya pemilik, di mana masyarakat yang ada di Raja Ampat tidak dapat berkutik, tidak dapat membela diri mereka sendiri karena tidak adanya pengakuan identitas dari pemerintah. Sama halnya kayak masyarakat tidak diakui sebagai pemilik sah. Dalam poin kedua ini sama aja seperti poin pertama, di mana pemerintah menerbitkan izin tambang itu seolah-olah tambang itu dibuka secara sah. Padahal hak wilayah masyarakat adat itu tidak pernah diakui secara formal dalam hukum, sehingga masyarakat lokal yang ada di sana tidak punya kekuatan hukum untuk menolak, dan tidak ada pembelaan secara resmi tentang kepemilikan tanah yang ada di Raja Ampat tersebut. Jadi solusi untuk kasus pembukaan tambang nikel di Raja Ampat itu perlu adanya pengakuan secara hukum dari negara, pengakuan hak kepemilikan tanah secara sah dalam negara, agar masyarakat yang ada di sana tidak terancam, dan juga ekosistem yang ada di Raja Ampat juga tidak terancam, dan juga dapat berkembang dan menjadi pariwisata terbesar di Indonesia.